Bab 125. Keluar dari pengepungan. Melihat pertempuran besar seperti itu, hati Harley Ye dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kepungan berkali-kali sebelumnya, tidak ada sebahaya kali ini. Kali ini Fan Skong bertiga alam Zen yang mengepung pada saat yang sama. Perlu diketahui, walaupun jumlah alam Ren Yuan banyak tapi tidak menakutkan, yang ditakuti sebenarnya adalah Fan Skong dan ketiganya alam Zen yang tidak sebanding dengan alam Ren Yuan. Energi sejati diafragma mereka telah sepenuhnya ditempa menjadi kekuatan spiritual. Itu juga karena kekuatan spiritual, mereka memiliki kualifikasi untuk mengendalikan senjata spiritual. Begitu senjata spiritual keluar, sebagian besar akan ditekan di tempat. Zeng. Harley Ye membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Qi Xiao, kemudian menanamkan energi sejati ke dalamnya, lalu menebas dengan pedang, membelah jaring langit yang akan jatuh, membentuk sebuah lubang besar. Hoam! Saat auman binatang terdengar, jurus kemarahan monster siluman kera tiba-tiba melompat keluar dari penutup jaring langit. Mau kemana? Nero Jiang yang menyerang pertama, segel kuno yang tergantung di kepalanya terbang keluar, melayang di udara, mekar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul. Meskipun Nero Jiang masih belum memulihkan kekuatan penuh segel kuno, tapi masih bisa menekan Harley Ye segera mungkin. Wong. Aiden Zuo juga bergerak, cermin spiritual yang tergantung di atas kepalanya bersinar terang, sikapnya yang mengesankan tidak lebih lemah dari segel kuno Nero Jiang. Sebelum Harley Ye bisa menstabilkan kakinya, dia tidak siaga terhadap cermin spiritual itu, kemudian terhuyung-huyung untuk sesaat, kemudian senjata spiritual tungku tembaga Fan Skong juga bersinar, menyebabkan Harley Ye muntah darah di tempat. Matilah. Melihat Harley Ye dikendalikan oleh tiga alat senjata spiritual, William yang juga bergerak, melambaikan tangannya dan membuat jejak telapak tangan. Puff. Harley Ye dipukul dan muntah darah di tempat. Ah! Harley Ye raung, darah mengalir deras di tubuhnya, seperti api yang menyala. Buka! Harley Ye meraung lagi, ditekan oleh tiga senjata spiritual, yang tampaknya merangsang potensi dalam tubuhnya. Lautan energi sejati diafragma segera bergegas keluar, dan melepaskan diri. Bocah ini, untuk dapat melepaskan diri dari penindasan tiga senjata spiritual, membuat Fan Skong dan yang lainnya sangat terkejut. Ini hanya alam Ningqi, apakah dia iblis? Bocah ini tidak bisa dibiarkan. Ketiganya seperti melihat bakat mengerikan Harley Ye, hanya alam Ningqi saja sudah begitu menakutkan, jika tumbuh dewasa, maka akan sangat luar biasa. Mereka tidak ingin meninggalkan musuh seperti itu untuk diri mereka sendiri di masa depan. Hidup atau mati tidak masalah. Fan Skong memberi perintah, dia yang pertama datang membunuhnya, dan sebuah sidik jari besar menempel di langit. Mighty Dragon. Harley Ye menggunakan teknik rahasia yang kuat untuk melawan yang kuat, bertarung dengan Fan Skong. Boom! Konfrontasi antara kedua telapak tangan terbagi rata, orang-orang yang ada di sana terkejut lagi. Zeng. Selama mundur, Aiden Zuo menusuk dengan pedang, kekuatannya tak tertandingi. Harley Ye bereaksi sangat cepat, berjalan dengan langkah misterius teknik 1000 bayangan, dan nyaris lolos dari pedang Aiden Zuo, tetapi generasi muda ditebas pisau oleh Fan Skong dan membentuk jurang yang dalam. Setelah ketiga orang itu, serangan dari segala arah menyusul. Bayangan tinju, jejak telapak tangan, energi pedang, dan cahaya pisau datang bertubi-tubi dan langsung menenggelamkan Harley Ye. Formasi pedang Big Dipper. Harley Ye mendengus dingin, mengayunkan pedang Qi Xiao dari dekat untuk memadatkan formasi pedang Big Dipper. Hanya saja formasi pedang Big Dipper kuat dalam bertahan,
namun Harley Ye belum melatihnya secara ekstrim, ditambah lagi terlalu banyak orang yang menyerang dari segala arah, masing-masing memiliki basis kultivasi yang berbeda. Formasi pedang miliknya langsung rusak begitu terbentuk. Puff, puff. Segera, bayangan pedang terbang, meninggalkan selokan darah di tubuhnya, bekas telapak tangan dan bayangan tinju mengenai tulang dan meridiannya. Sialan, Harley Ye sangat marah, dengan cambuk besi di tangan kirinya dan pedang Chi Xiao di tangan kanannya, terlepas dari bekas luka di sekujur tubuhnya, dia membunuh ke arah William Yang karena hanya kekuatan William Yang Wei adalah yang terlemah dari keempat arah. Melihat Harley Ye datang, William yang membengkokkan busur dan anak panahnya lagi, panah pengejar gerbang misteri menunjukkan kekuatannya lagi. Puff. Harley Ye tidak menghindar sama sekali, membiarkan panah panjang menembus tubuhnya, dan dia juga membunuh William yang dengan paksa, dengan mencambuk langsung. Ah! Ceritan tiba-tiba terdengar, cambuk besi tidak mengecewakan Harley Ye, tetapi William yang sudah setengah langkah ke alam Zen yang menerima cambuk, semua indera di wajahnya berdarah, pikirannya berdengung. Pada saat mata William yang menjadi gelap, Harley Ye menginjaknya dan memanjat keluar. Wong! Segera, tembakan ringan yang mengejutkan dari belakang, itu adalah senjata spiritual Aiden Zuo. Harley Ye diserang lagi, cahaya yang mengejutkan menembus dari punggungnya ke depan dadanya, sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul, diikuti serangan dari belakang. Harley Ye yang belum menstabilkan kekuatannya, dipukul hingga terbang keluar. Tangkap dia! Nero Jiang bergegas maju, segel harta karun yang tergantung di kepalanya berdengung, pedang pembunuh di tangannya bergetar, seperti dia akan menjatuhkan Harley Ye dengan satu pukulan. Harley Ye berdiri dan tiba-tiba melihat ke belakang, langsung mengeluarkan teknik rahasia suara sonik. Hoam! Gelombang suara yang agung dan raungan naga langsung terdengar. Nero Jiang, yang pertama menanggung beban, menerima pukulan yang kuat. Itu adalah basis kultivasi alam Zen Yang-nya, tercengang oleh teriakan tanpa persiapan. Masih ingin lari? Fan Skong terbang turun dari langit dan menebas dengan telapak tangannya. Mighty Dragon! Mighty Dragon! Harley Ye menjadi gila, dia memainkan 2 kali Mighty Dragon berturut-turut, bayangan naga emas bergegas ke langit, dan Fan Skong benar-benar mengerang dan mundur ke belakang. Dan dalam waktu yang singkat ini, Aiden Zuo bergegas tiba, menebas dengan pedang, dan memotong selokan darah yang dalam di depan dada Harley Ye. Jika bukan karena kekuatan fisik Harley Ye, pedang ini sudah cukup untuk membelahnya menjadi 2 bagian. Pergi! Harley Ye berteriak keras, mengeluarkan ilmu 1 jari matahari, dengan kekuatan yang tak tertandingi, langsung menusuk bahu Aiden Zuo. Dia terhuyung mundur, seseorang menyerangnya secara langsung, ditikam oleh pedang. Harley Ye segera menyerang, meraih pedang panjang di tangannya, dan membalikkan murid dengan 1 telapak tangan, lalu berbalik dan lari. Berhenti! Yang menyambut adalah seorang murid gerbang dalam alam Ren Yuan tingkat ke-8 lapis datang membunuh. Apa kamu pantas? Harley Ye mendengus dingin, mencambuk murid itu, memukul murid itu tumbang ke tanah, menusuk pedang dengan tangan satunya lagi, membuat murid yang datang menyerang itu memuntahkan darah dan mundur ke belakang. Pada saat yang sama, punggungnya ditebas lagi dengan pedang. Mengabaikan luka itu, Harley Ye tidak berani berhenti sama sekali. Telapak petir membuka jalan, teknik kemarahan naga terus berlanjut, tubuhnya kembali terluka parah. 1 pukulan telapak tangannya membuat murid gerbang dalam muntah darah dan mundur. Pada titik ini, dia benar-benar keluar dari pengepungan. Hentikan dia! Fan Skong, Aiden Zuo, dan Nero Jiang berteriak dingin, tapi sudah terlambat. Karena Harley Ye sudah menggunakan teknik 1000 bayangan untuk melarikan diri lebih dari 10 kaki jauhnya. Kejar! Di belakangnya,
sekelompok besar orang mengejar dan membunuhnya. Di sisi depan, Harley Ye tidak berani berhenti sama sekali. Teknik langkah misterius teknik 1000 bayangan dikerahkan secara ekstrim. Di belakangnya adalah serangkaian bayangan berdarah. Dia tidak ingin dikepung lagi, kalau tidak, pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Boom, boom, boom. Hutan Huanglin di malam hari sangat tidak tenang. Sepanjang jalan terus terdengar suara raungan. Pertempuran ini berlangsung dari tengah malam hingga fajar, dan dari fajar hingga malam. Harley Ye yang terluka, hampir terjebak beberapa kali, tetapi dia bisa keluar dengan harga yang tragis. Mengapa mereka bisa memahami pergerakan dengan begitu akurat? Harley Ye berpikir sambil batuk darah, tampaknya sudah mengetahui alasan penyebabnya. Sambil mempercepat langkahnya, Harley Ye memeriksa tubuhnya lagi. Benar saja, dia menemukan jimat spiritual di kaki belakangnya, dan jimat spiritual masih bersinar samar saat ini. Jimat pelacak. Harley Ye menyipitkan matanya. Tidak heran mereka bisa menemukan lokasiku dengan sangat akurat tadi malam. Tidak heran 3 orang alam Zen yang muncul bersamaan, semua karena jimat pelacak ini. Rencana yang bagus. Harley Ye mencibir, dan melambaikan tangannya merobek jimat pelacak. Bersambung. Bab 126. Membunuh orang tidak perlu membayar dengan nyawa. Di malam hari, Harley Ye bersembunyi di lubang yang dia gali sebelumnya. Lagi pula, dia lolos dari kejaran Aiden Zhuo dan yang lainnya. Karena sudah tidak ada jimat pelacak, jadi Aiden Zhuo dan yang lainnya sulit untuk menemukan jejak Harley Ye saat ini. Hutan Huanglin terlalu besar, jadi tidak mudah untuk menemukan seseorang. Harley Ye sudah duduk bersila di tanah. Meskipun dia melarikan diri, tangannya cukup berat, tubuhnya berlumuran darah, dan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu saja. Dengan suara dingin, Harley Ye menelan 3 pil Huixuan, lalu menjalankan metode rahasia pelatihan tubuh barbar. Saat ini, pintu keluar hutan Huanglin masih ramai. Tidak hanya Yunandi Xie dan rombongan muridnya yang baru saja masuk dari gerbang luar, tetapi juga banyak para murid gerbang dalam. Mereka kebanyakan ingin melihat kehormatan Harley Ye, dan ingin melihat seberapa hebat murid magang yang mengacaukan gerbang luar ini. Selain para murid, ada banyak tetua gerbang dalam yang berdiri di awan, Master Puncak Tian Xuan, Master Daok Xuan, dan Master Puncak Edge Sword, Heng Qifeng, Master Puncak Gadis Giok, Fen Sichu. Para murid gerbang luar yang ikut berpartisipasi dalam ujian hutan Huanglin, pada dasarnya sudah keluar. Kenapa tidak melihat yang bernama Harley Ye? Di tengah kerumunan, beberapa murid gerbang dalam bertanya dengan curiga. Sepertinya hanya dia satu-satunya yang hilang. Takutnya dia tidak akan bisa keluar. Seseorang berkata, perkataannya penuh dengan makna yang dalam. Dibandingkan dengan murid-murid ini, wajah Yunandi Xie dan Brady sangat jelek. Mereka tahu betul musuh macam apa yang dihadapi Harley Ye di hutan Huanglin. Sekarang, jangan bicara apakah bisa masuk gerbang dalam atau tidak, bahkan bisa kembali hidup-hidup atau tidak, masih belum tahu. Kakak seperguruan Daok Xuan, apakah kamu benar-benar marah padaku? Setelah sekian lama tidak melihat Harley Ye keluar, Fen Sichu tidak bisa duduk diam dan melirik ke Master Daok Xuan di samping, dan berkata dengan marah, lihatlah orang-orang yang kamu pilih, kamu memilih Fan Skong dan yang lainnya, bisa Harley Ye lulus ujian. Adik seperguruan, kamu benar-benar salah menilaiku. Master Daok Xuan buru-buru meneriakkan ketidakadilannya. Aku bisa bersaksi dalam hal ini. Seorang tetua gemuk di sebelah Master Daok Xuan tertawa, agar adil, murid gerbang dalam yang dikirim masuk ke hutan Huanglin, semua diputuskan melalui undian, dan kebetulan Fan Skong dan yang lainnya terpilih.
Kalau begitu, itu terlalu kebetulan. Fancy Chu memelototi Master Daoxuan. Kenapa orang-orang yang mendapat undian, semuanya adalah musuh Harley Ye? Tidak ada pilihan lain, siapa suruh karakter muridmu begitu buruk? Master Daoxuan menggosok alisnya dengan tidak berdaya. Mungkinkah adik seperguruan lupa tentang pertandingan murid luar beberapa hari yang lalu? Muridmu bertemu dengan orang-orang seperti apa? Karakter ini, tes-tes. Jangan katakan apa-apa lagi, dia hanya anak yang tidak beruntung. Fancy Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dahinya. Di tengah malam, Harley Ye menyelinap keluar dari lubang di tanah lagi, dan melihat sekeliling, lalu bergegas ke kegelapan malam. Segera, terdengar suara teriakan terdengar dari sudut hutan Huanglin. Benar, Harley Ye telah melakukan tindakan menjatuhkan orang dan merampok. Dengan kemampuan dominan cambuk besi dan harta banyak orang, dia menjadi semakin mahir. Seperti sebelumnya, dia mengambil semua harta murid gerbang dalam, dan sebelum pergi, dia tidak lupa menanggalkan pakaian mereka. Dan satu hal yang seperti yang dia duga, yaitu, sebelum murid-murid gerbang dalam dijatuhkan, mereka akan dengan cerdik memasang jimat pelacak padanya. Ini mungkin rencana yang direncanakan oleh Fan Skong dan yang lainnya. Hanya saja, bagaimana mungkin Harley Ye, yang pernah mengalami kerugian sekali, tertipu untuk kedua kalinya, dan jimat pelacak dihancurkan olehnya di tempat. Jebak aku akan membuat kalian menderita. Sambil mencibir, Harley Ye menghilang lagi. Tak butuh waktu lama, suara teriakan itu kembali terdengar. Tim murid gerbang dalam yang beranggotakan 3 orang itu pingsan, lalu ditelanjangi, diikat dengan tali abadi, lalu tertidur pingsan, dan akhirnya Harley Ye menggali lubang dan menguburnya di tanah. Di tengah malam, hutan Huanglin yang seharusnya tenang dan damai, menjadi sangat tidak tenang. Di beberapa sudut hutan Huanglin selalu ada suara jeritan atau lainnya. Ketika murid-murid gerbang dalam terus dipukul dan dikubur hidup-hidup oleh Harley Ye, orang-orang yang dapat digunakan Fan Skong dan yang lainnya semakin sedikit, jadi pada akhirnya, mereka bertiga ditinggal sendirian. Memalukan sekali. Mereka bertiga meraung marah, dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Awalnya, mereka mengira seorang murid magang alam Ningki tidak dapat membuat gelombang besar, meskipun terkenal di gerbang luar, tetapi di mata mereka tidak ada apa-apanya. Namun, setelah serangkaian peristiwa dalam 2 hari terakhir, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Harley Ye, seorang murid magang. Harley Ye seperti hantu, mereka tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Satu-satunya kesempatan yang sangat baik, bahkan masih membiarkan dia melarikan diri. Ada hampir 100 murid gerbang dalam, ditambah 3 alam-alam Zen yang benar-benar dipermalukan oleh seorang alam Ningki. Jadi, saat ini, hampir 100 orang murid gerbang dalam yang dikirim, hanya tersisa kurang dari 10 orang. Bagaimana mereka tidak marah? Jika mereka menangkap Harley Ye, itu tidak masalah. Jika tidak bisa menangkapnya, maka mereka akan menjadi bahan tertawaan terbesar di gerbang dalam. Pada saat ini, Harley Ye, yang membuat mereka marah, telah menemukan hutan gulma. Di sini, melihat sekeliling, melihat tidak ada orang, Harley Ye mengeluarkan banyak bom ranjau, dan kemudian dengan hati-hati menguburnya di dalam tanah. Setelah melakukan ini, dia mengeluarkan dupa lagi, dan dengan terampil meletakkannya di rumput liar, diikuti oleh jarum perak beracun. Setiap mata rantai direncanakan dengan hati-hati. Butuh 1 jam penuh baginya untuk pergi dari sini. Sekarang, biarkan aku yang menangani kalian. Setelah lama berkeliaran di hutan Huanglin, Harley Ye melihat sosok samar di kejauhan. Fan Skong. Meskipun sosok itu kabur, Harley Ye sekilas mengenali orang itu adalah Fan Skong.
Saat ini, Fans Kong sendirian. Benar juga, anak buahnya sudah disingkirkan oleh Harley Ye, dan sekarang tidak ada yang tersisa. Sama seperti dia, begitu juga Aiden Zhou dan Nero Jiang, karena tidak ada cukup orang dan hutan Huanglin ini terlalu besar, berkumpul bersama untuk mencari Harley Ye jelas akan mempersempit ruang lingkup, dan bertindak sendiri, akan memperluas pencarian. Dan yang diinginkan Harley Ye adalah hasil ini, yaitu membuat mereka sendirian dan bertarung sendirian, jadi dia tidak akan takut pada Fans Kong. Bocah, aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Sambil mencibir, Harley Ye bergegas keluar dan menghilang, sengaja tidak menahan auranya, jadi Fans Kong bisa memperhatikannya. Harley Ye, dia sangat akrab dengan aura Harley Ye, tidak punya tempat untuk melampiaskan rasa sesak di hatinya, jadi Fans Kong mengejarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Fans Kong yang mengambil umpan, Harley Ye sengaja memperlambat langkahnya, dan tepat saat Fans Kong hendak mengejar, tiba-tiba Harley Ye kembali mempercepat lajunya. Keduanya mengejar dan melarikan diri, secara bertahap mendekati jebakan yang disiapkan oleh Harley Ye di awal, sementara Fans Kong jelas melupakan sesuatu karena kemarahannya, yaitu mengirim sinyal untuk memanggil Aiden Zhou dan Nero Jiang. Boom! Tak lama kemudian, Fans Kong dibawa ke hutan gulma. Fans Kong yang melonggarkan kewaspadaannya, akhirnya menginjak ranjau yang telah Harley Ye pasang sebelumnya, dan langsung meledak di tempat. Saat mendarat, bom ranjau kedua telah meledak. Boom! 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 Kemudian, terdengar suara raungan. Ketika Fans Kong dibom, keadaannya sangat memalukan. Dia terhuyung-huyung, dan menginjak jarum racun yang diatur dengan hati-hati oleh Harley Ye. Sebelum dia bisa bereaksi, dupa yang sudah diatur dengan baik juga mengalir ke lubang hidungnya. Harley Ye, sialan kamu! Raungan bergema di hutan. Fans Kong merasa sedikit pusing, dan tubuhnya bergetar. Pada saat ini, Harley Ye muncul entah dari mana, melambaikan tangannya dan melemparkan selusin bom asap. Bom asap meledak, tiba-tiba ada kabut hitam yang bergejolak, menjebak Fans Kong di dalamnya. Setelah menstabilkan posisinya, Fans Kong segera membentuk segel dan menggunakan teknik rahasia angin untuk meniup asap hitam. Lihat triknya, Harley Ye tiba-tiba keluar, memotong segelnya, lalu berbalik dan berlari. Mau kemana? Fans Kong sangat marah, memanggil senjata spiritual, melangkah keluar dan membantainya. Aku tidak mau kemana-mana. Di depan, Harley Ye yang baru saja melangkah maju, tiba-tiba berbalik lagi, melambaikan lengan bajunya, kabut putih menyebar di wajah Fans Kong secara merata. Dilihat dengan cermat, itu semacam kapur putih khusus untuk kultivator. Kamu... Fans Kong jelas tidak menyangka Harley Ye akan melakukan gerakan seperti itu padanya. Perlu diketahui, metode orang-orang ini adalah metode yang sering dia lakukan, tetapi sekarang dialah yang dijebak. Bagaimanapun juga, Fans Kong adalah alam Zen yang, meskipun kapur putih yang dimurnikan secara khusus ditujukan untuk kultivator, itu hanya menjebaknya kurang dari 1 detik. Hanya saja dalam waktu kurang dari 1 detik, Harley Ye sudah mengayunkan cambuk besinya dan menghantamkannya dengan kuat ke kepala Fans Kong. Ah! Suara jeritan tiba-tiba terdengar, cambuk besi memang mendominasi, membuat semua indera di wajah Fans Kong berdarah, dan Harley Ye yakin bahwa pikirannya seperti panci goreng sekarang, harusnya terasa sangat baik. Biarkan kamu menjebakku. Harley Ye memarahi, melangkah maju dan menendang selangkangan Fans Kong dengan keras. Adik kedua diserang, melihat wajah Fans Kong lagi, seluruh wajahnya memerah, tidak tahu apakah itu sakit atau mati lemas. Khawatir terjadi sesuatu,
Harley Ye tidak memberi Fans Kong kesempatan untuk bereaksi, jadi dia mengayunkan cambuk besi lagi dan menghantamkannya ke dahi Fans Kong. Ah! Kepala Fans Kong pecah dan berdarah, terutama dengungan di kepalanya dan rasa sakit yang hebat di jiwanya, membuat dia kehilangan akal dan bahkan berdiri saja sudah goyah, dan pada akhirnya dibunuh oleh Harley Ye. Seluruh orangnya hancur oleh cambuk dan jatuh pingsan di tempat. Setelah menjatuhkan Fans Kong, Harley Ye membalikkan tangannya dan mengambil cambuk besi. Kemudian tangannya naik dan turun, menjelajahi harta dari tubuh Fans Kong. Tentu saja, pakaian Fans Kong juga dilucuti, hanya menyisakan celana dalam. Setelah melakukan ini, Harley Ye dia mengikat Fans Kong dengan tali abadi seperti bakcang, kemudian menggunakan kemenyan untuk membuatnya tertidur, dan akhirnya melemparnya ke dalam lubang yang telah dia gali sebelumnya. Fans Kong dikubur hidup-hidup. Tidak apa-apa, tidak akan mati. Harley Ye menepuk tanah, tidurlah. Ketika kamu bangun, kamu akan tahu betapa tidak masuk akalnya dunia ini. Bersambung.